Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai dengan perkuliahan kita yaitu aspek hukum dalam ekonomi Islam. Artinya kita mengkaji, membahas ekonomi Islam ya tentu berdasarkan sumbernya, sumber utamanya. Dan kita tahu bahwa sumber utama di dalam ajaran Islam yang pertama adalah Al-Quran. Ya. Lalu yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Quran adalah firman Allah yang kita yakini sebagai pencipta seluruh alam semesta. Sehingga Allah lah yang kita yakini memiliki hak penuh untuk mengatur kehidupan kita di dalam segala hal, baik secara pribadi maupun secara sosial, termasuk juga di dalam hal ekonomi. Mengapa? Karena sebagai pencipta tentu Allah lah yang tahu bagaimana sebaiknya kita, bagaimana seharusnya kita untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itulah maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran itu kita yakini sebagai petunjuk, petunjuk yang kita tidak ragukan sama sekali. Ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya merupakan uh, kitab ini Al-Quran adalah merupakan suatu petunjuk yang tidak diragu-ragukan lagi bagi mereka yang ingin mencapai derajat ketakwaan. Nah, tentunya Al-Quran itu merupakan sebagai firman dari yang maha agung, maha pencipta, tidak mungkin langsung kepada manusia. Ya, karena andai kata terjadi dialog langsung antara Allah dengan manusia, manusianya nggak akan sanggup. Seperti dialami oleh Nabi Musa ketika beliau mengatakan bahwa ingin melihat Allah, wujudnya Allah, ya bukan karena tidak percaya, tapi supaya tambah yakin. Maka Allah mengatakan kalau kamu ingin melihat wujudku, coba pandang gunung Sinai itu. Maka ketika Nabi Musa memandang gunung Sinai karena berharap di sana bisa melihat Allah, ternyata gunung itu malah meledak. Artinya gunung pun tidak sanggup untuk menahan nur atau cahaya Allah. Jadi kalau gunung yang terdiri dari batu-batu padas saja tidak kuat, apalagi tubuh manusia. Dan terbukti bahwa begitu memandang gunung itu dan gunung itu meledak, Nabi Musa terlempar dan pingsan. Baru setelah beliau sadar, beliau taubat dan mohon maaf, mohon ampun, nggak berani lagi minta ketemu sama Allah. Ya, nah, berarti memang tidak mungkin manusia itu langsung menerima firman dari Allah karena manusia yang tidak akan sanggup untuk menerimanya, ya, tidak akan sanggup menahannya. Maka diperlukanlah perantara, perantara untuk menyampaikan apa yang menjadi ajaran Allah dan Allah sendiri kepada Rasulullah penyampaian Al-Quran juga kan tidak langsung, tetapi melalui malaikat Jibril. Jibril lah yang menjadi perantara penyampai firman Allah Al-Quran itu kepada Rasulullah. Ya, tidak langsung Allah yang menyampaikan kepada Rasulullah. Nah, ada banyak pertanyaan pada waktu zaman Rasulullah mulai menyampaikan risalahnya sebagai nabi. Itu banyak kafir Quraisy yang membantah. Lalu mereka mengatakan, mengapa kalau kamu memang merupakan seorang utusan Allah, kenapa tidak Allah langsung? Atau kenapa harus kamu yang menjadi utusan Allah, menjadi Rasulullah? Kamu juga manusia seperti kami. Ya, kamu mengalami sakit, kamu mengalami sedih, kamu mengalami lapar, kamu mengalami haus, kamu mengalami capek, kamu perlu tidur dan sebagainya dan sebagainya. Apa bedanya kamu di antara kami? Berarti apa istimewanya kamu kok menjadi Rasulullah? Itu kata kafir Quraisy. Ya, uh, kemudian itu secara logika saja bisa dijawab. Kenapa seorang Rasulullah itu sesama manusia, bukan malaikat? Sebab tentunya kalau untuk menjadi contoh yang baik, yang pas, untuk manusia, tentu harus manusia. Kalau malaikat yang menjadi rasul, malaikat tidak memiliki sifat seperti manusia. Malaikat tidak punya nafsu. Malaikat tidak perlu istirahat.
tidak merasa capek, tidak merasa lelah, tidak merasa bete, tidak merasa boring, tidak merasa haus, tidak merasa lapar. Apakah manusia bisa meniru kalau memang utusan Allah itu adalah malaikat, seorang nabi adalah malaikat, ya. Malaikat itu tidak makan, ya, karena terdiri cahaya, bukan seperti kita yang punya wujud badan. Mereka tidak makan, apa kita bisa tidak makan? Mereka tidak minum, apa bisa kita tidak minum? Mereka tidak perlu istirahat, apa kita bisa tanpa istirahat? Mereka tidak tidur, apa kita bisa tidak tidur? Kita tidak tidur 3 hari saja, kita sudah mengalami gangguan jiwa, sudah terjadi pembusukan di dalam otak kita, ya, sehingga kemudian pada akhirnya orang yang tidurnya itu insomnia saja, pasti jiwanya sudah terguncang. Itu insomnia, artinya susah tidur, tapi pada akhirnya kan tidur juga, cuma susah, apalagi nggak tidur kan nggak mungkin. Nah, oleh karena itulah maka seorang Rasulullah pastilah yang diperlukan adalah manusia juga supaya bisa memberi contoh. Ya, Rasulullah itu akan memberi contoh dalam arti menerjemahkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya saja perintah sholat, kan dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Sholat itu apa saja, berapa banyak, berapa rakaat, caranya bagaimana, ya, terus kemudian menghadapnya kemana, tata caranya gimana, lalu kemudian juga bacaan-bacanya apa. Kan tidak ada dalam Al-Quran. Maka disitulah fungsi dari Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya, itulah sebabnya kemudian kalau kita lihat sholat itu di seluruh dunia ya sama, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Sama seluruh dunia. Kenapa? Oleh karena selalu kama ra'aitumuni usolli. Berarti kalau kita sholat ya kita nggak bisa ngarang-ngarang. Ya kita nggak bisa sembarangan dalam arti subuh kita masih ngantuk, nggak usah deh, tidur aja, gitu kan nggak bisa. Atau zuhur kita lagi sibuk, jangan 4 rakaat kelamaan, 2 rakaat aja, ya. Terus kemudian asar, udah pulang nih, kita udah santai nih, banyak waktu, jangan 4 rakaat, 10 rakaat aja, nggak bisa. Jadi semuanya sudah ditentukan, semua sudah ditentukan. Oke, jadi dengan demikian Al-Quran merupakan suatu sumber pokok utama di dalam ajaran Islam, sedangkan yang kedua sumbernya adalah Al-Hadis. Nah, dalam kesempatan kali inilah kita mencoba untuk membahas tentang apa itu hadis, ya. Ilmu hadis, saya udah sampaikan PPT-nya belum? Halo, Yara, saya udah kirim belum PPT-nya kepada kamu? Iya, kalau Kiara susah nih karena di mobil jadi sering-sering gak nyampe. Kira, saya udah sampaikan belum? Udah, Bah. Udah. Oke, sudah saya sharing ya supaya bisa kamu lihat juga. Oke, jadi kita melihat di situ bahwa apa yang namanya ilmu hadis, ya, itu asal katanya adalah dua kata, yaitu ilmu atau ulum dan al-hadis. Dalam bahasa Arab adalah kata ulum merupakan suatu bentuk jamak dari ilmu, yang berarti ulum itu adalah ilmu-ilmu. Berarti tentang hadis itu bukan hanya terdiri dari satu ilmu, ya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan untuk belajar hadis itu ada 100 cabang ilmu, ya. 100 cabang ilmu hanya untuk mempelajari hadis, ya. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama itu berarti adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Artinya segala sesuatu yang menyangkut Nabi Muhammad, ya. Jadi hadis itu tidak menyangkut siapapun juga selain Nabi Muhammad. Tidak juga menyangkut apa nabi-nabi lain kecuali memang Rasulullah yang bercerita. Berarti hadisnya adalah hadis riwayat dari Rasulullah, ceritanya Rasulullah, gitu ya. Jadi hadis itu terdiri dari perkataannya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah, takrir atau penetapan-penetapan Rasulullah, ataupun sifat-sifat Rasulullah.
kalau Rasulullah menyarankan atau Rasulullah itu melarang segala sesuatu itu masuk ke dalam apa yang namanya hadis Rasulullah ya. Jadi dengan demikian ilmu hadis artinya adalah ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi pengertian lainnya, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana satu hadis bisa tersambung dengan apa hadis lainnya ya sehingga kemudian sampai kepada Rasulullah. Jadi katakanlah uh, seseorang mengatakan apa, dia mendapat dari siapa? Katakanlah si A mendengar dari si B, si B mendengar dari si C, si C mendengar dari si D, dan seterusnya sampai pada akhirnya orang yang terakhir itu mengatakan aku mendengar Rasulullah atau aku melihat Rasulullah mengatakan atau melakukan sesuatu. Kenapa demikian? Oleh karena Rasulullah itu menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu itu senantiasa diperhatikan oleh para sahabat. Ya, misalnya Rasulullah mengemukakannya di suatu majelis seperti saya ini ngomong di depan Anda semua. Anda cuma 6 orang. Tapi seperti saya tadi pagi, saya berbicara di depan 48 orang. Nah tentunya masing-masing orang itu bisa menceritakan kepada orang lain lagi. Tadi si Abah ngomong ini, nanti orang itu ngomong lagi kepada yang lain, nanti orang itu ngomong lagi kepada yang lain. Tetapi tentunya yang langsung melihat itulah ya yang menjadi sumber bahwa saya mendengar atau saya melihat si Abah melakukan sesuatu. Jadi begitu juga dengan hadis. Ya, dari orang yang melihat langsung, yang memperhatikan, lalu dia bercerita kepada orang lain itu yang kemudian bercerita lagi dan seterusnya sampai nyambung sampai pada akhirnya apa perkataan atau perbuatan itu dicatat. Makanya kemudian kalau kita lihat hadis ya, aku mendengar dari si A ya, nanti teruskan lagi. Si A mendengar dari si B, si B mendengar dari si C, sampai pada akhirnya kalimat terakhirnya sesungguhnya aku melihat Rasulullah. Nah, jadi orang yang terakhir inilah yang kemudian nanti akan bersambung-sambung-sambung. Nah, kemudian itulah yang nantinya akan menjadi suatu hadis. Jadi dengan demikian namanya hadis itu berisi 2 hal. Yang pertama adalah menyangkut para penyampai atau para perawi atau para periwayat. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang apa yang disampaikan. Ya, apa yang disampaikan. Jadi dalam hadis itu ada 2 pokok. Pertama riwayatnya, kedua adalah apa isinya. Nah, itulah kemudian yang kita sebut sebagai bahwa hadis adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana satu perkataan atau satu perbuatan atau satu kesaksian bisa tersambung sekian banyak dari si A ke si B ke si D ke si C ke si D dan seterusnya hingga sampai kepada Rasulullah. Ya, baik dari sisi kedabitannya dan keadilan periwayatnya. Kedabitannya artinya kesohihan sambung menyambungnya itu atau dari periwayatnya. Periwayat juga harus diketahui. Artinya orang-orang yang dianggap menyampaikan itu juga harus memenuhi syarat tertentu. Misalnya, seseorang itu yang dikatakan sebagai perawi hadis, dia pertama tentu harus orang yang sehat jiwanya, sehat jiwa raganya, tidak ada gangguan, tidak ada cacat. Okay? Terus kemudian dia juga apa namanya bukan orang yang pelupa. Ya, dia adalah orang yang cerdas yang ingatannya kuat. Kemudian juga dia adalah orang yang terpuji perilakunya, bukan tukang bohong, bukan tukang ngarang-ngarang, bukan tukang ngibul, apalagi tukang fitnah, hoak, nggak ada cerita. Ya,
Jadi kalau di antara para penyampai itu kan sambung nyambung tuh dari A ke B, C, D. Di antaranya ada aja yang tidak memenuhi syarat. Katakanlah ini ada orang jujur, ya, orangnya baik, ya, ilmunya tinggi, tapi dia suka bohong. Maka apa yang disampaikannya itu dibatalkan. Jadi hadis tersebut dibatalkan karena di antara sanatnya, di antara para perawi ini ada yang tidak memenuhi syarat. Atau dari A, si B, si C, si D, si E, ternyata si E itu orangnya itu katakanlah bukan seorang yang memiliki ingatan kuat. Sehingga walaupun dia jujurnya kadang-kadang suka lupa. Ya, dia tidak suka bohong, tapi dia suka lupa, coret. Nggak bisa juga yang dipakai seperti itu. Jadi dengan demikian rantainya itu sambung menyambungnya harus kuat secara person orang yang menyampaikan, juga kontennya saat apa matanya, substansi dari hadisnya juga harus memenuhi syarat tertentu dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan periwayat atau sesuatu yang diriwayatkan. Jadi ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah untuk mengetahui kondisi sanad, sanad artinya tali menari tadi sambung menyambungnya dan juga matanya yaitu kontennya. Semuanya harus memenuhi syarat. Jadi kita melihat di sini bahwa dalam Islam itu segala sesuatu yang menyangkut tentang ajaran agama itu sangat teliti, sangat detail. Kita tahu bahwa hadis saja harus dilihat siapa yang menyampaikan dan kondisinya bagaimana, terus kemudian apa yang dikatakan itu harus sangat kuat. Kalau tidak dibatalkan, apalagi Al-Quran, ya kan? Al-Quran katakanlah, kamu di sini kelas terdiri dari 6 orang, pasti ya katakanlah ahli kelas saja kan pasti tahu Al-Fatihah, ahli kelas nggak mungkin nggak tahu, ya kan? Maira ahli kelas tahu kan? Tahu, Abah. Apa coba bunyinya? Al-Ikhlas kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ke Maira tahu. Yunita tahu kan ahli kelas? Tahu apa? Tahu ya. Salsabila apal kan ahli kelas? Hafal. Nah, 6 orang ini sudah hafal dalam kelas. Paling tidak ahli kelas dan pasti mungkin banyak lagi surat-surat yang lain. Nah, bagaimana dengan umat Islam yang mencapai sekitar 3 miliar? Semua hafal. Al-Fatihah dan ahli kelas pasti hafal. Nggak tahu kalau surat panjang-panjang mungkin nggak hafal. Tapi paling tidak ahli kelas sama bacaan-bacaan sholat dan Al-Fatihah udah pasti hafal. Nah, pastilah kalau terjadi saja kekeliruan yang lain akan mengoreksi. Tadi Maira bacanya bagus, kul huwallahu ahad, D-nya kelihatan. Tapi andai kata tadi Maira mengatakan kul huwallahu ahad, pasti yang lain juga langsung mengkoreksi, bukan ahad tapi ahad, gitu kan? Nah, jadi dengan demikian dari segi bacaan maupun terjemahan itu pasti sudah saling mengkoreksi. Bayangkan miliaran orang, miliaran pula yang bisa hafal, mana ada yang lain seperti itu. Kita lihat kitab-kitab dari agama lain, ya, kitabnya disesuaikan dengan bahasa masing-masing. Kitab yang ada di Indonesia berbahasa Indonesia, ya. Kemudian yang ada di Cina berbahasa Cina, yang di India berbahasa India, yang di Inggris berbahasa Inggris, yang di Thailand berbahasa Thailand. Sehingga sangat mungkin akan terjadi kerancuan antara satu dengan yang lain, terjadi perbedaan makna, perbedaan arti, yang akibatnya definisinya, pemahamannya juga beda antara satu dengan yang lain. Kita saja di Indonesia ini nggak usah jauh-jauh antara orang Sunda dan orang Jawa saja, akan ada perbedaan makna untuk satu kata yang sama. Maira orang apa? Jawa atau Sunda? Sunda, Abah. Sunda. Terus Zafira orang Jawa ya? Jawa, Abah. Nah, Jawa. Atos
Dalam bahasa Sunda apa artinya, Maira? Atos baik. Atos artinya sudah, Oh iya sudah. ya. Atos atau engges itu kan sudah. Nah, sementara Jawa itu atos itu artinya apa? Udah Pira? Keras abah kayaknya. Keras. Yang satu bilang sudah, yang satu bilang keras. Maka akan terjadi perbedaan makna ketika seseorang itu lagi ngantri di depan toilet umum, lama nungguin. Ya, begitu keluar orang Sunda nanya, "Atos Mas." Maksudnya udah Mas, gitu ya kan? Yang orang Jawa yang keluar boro-boro atos mencret gitu. Beda artinya di situ. Yang satu bilang atos artinya sudah, satu lagi bilang atos artinya keras. Ya kan? Itu baru dua bahasa. Apalagi kalau seluruh dunia akan terjadi pergeseran makna. Nah, makanya kemudian kita harus bersyukur Islam itu punya satu bahasa di seluruh dunia. Sholat pun caranya sama semua. Paling-paling katakanlah ada perbedaan sedikit, Allahu Akbar, ada yang langsung begini, ada yang begini-begini dulu. Ya kan? Paling begitu-begitu aja bedanya. Tapi pada hakikatnya semua sama. Subuh ya sama, 2 rakaat semua. Zuhur ya sama, 4 rakaat semua gitu ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan hanya Islam lah yang bisa memenuhi syarat seperti itu sehingga bisa terjadi saling koreksi. Makanya kemudian baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu terjaga dari kemungkinan campur tangan manusia. Makanya Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena sekian miliar orang, sekian pula yang hafal, akan terjadi saling koreksi. Begitu juga hadis. Ada ilmu yang sampai mencapai 100 cabang ilmu untuk mempelajari ilmu hadis. Jadi kan dengan demikian kita melihat bahwa ilmu hadis itu sebenarnya terdiri dari dua pokok, yaitu riwayah dan diroyah. Menurut Muhammad Ajab Al-Khatib, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang periwayatan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, baik itu perkataannya, perbuatannya, takrirnya, sifatnya, jasmaniah maupun tingkah lakunya dengan cara yang teliti dan terperinci. Saya katakan tadi itu dari si A, dapatnya dari si B dapatnya dari si C dapatnya dari si D. Itu riwayah namanya, riwayat, periwayatan, penelusuran atau sanatnya, jalannya hadis, jalannya penyampaian riwayat tadi. Yang kedua adalah matannya, kontennya. Kalau tadi penyampaiannya ya disebut sebagai riwayah, sedangkan diroyah adalah isinya. Jadi ilmu hadis menyangkut dua hal tersebut. Ya. Cara penyampaiannya dan kemudian juga cara pemeliharaannya. Sejarah penyusun kitab ilmu hadis riwayat. Imam Az-Zuhri dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayat. Artinya pelopor ilmu yang meriwayatkan, menelusuri periwayatan hadis. Dalam sejarah perkembangan hadis, dia dicatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi Muhammad SAW atas perintah Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Hadis ini sendiri itu pada awalnya di zaman Rasulullah dilarang untuk dibukukan, dicatat. Ya, adanya cuma di dalam kepala saja. Jadi kalau sahabat itu mendengar perkataan Rasulullah atau melihat suatu perbuatan Rasulullah, itu hanya ada dalam ingatan saja. Saya katakan tadi itu kalau misalnya ada sekian puluh orang yang melihat atau mendengar Nabi mengatakan sesuatu,
atau membuat melakukan sesuatu itu belum dicatat. Belum dicatat kenapa? Karena takut bercampur baur dengan Al-Qur'an. Ya, takutnya nanti malah tidak jelas mana yang ayat-ayat Al-Qur'an dan mana yang hadis. Maka pada waktu itu hadis belum diperbolehkan untuk dicatat. Ya. Ada 4 periode, ya, ada 4 periode untuk penyusunan hadis ini. Ya. Periode pertama, ya, berlangsung selama rentang hidup Nabi Muhammad. Ya, periode pertama ini berarti saya katakan tadi hanya berupa ingatan hafalan-hafalan saja. Ya. Pada masa ini Rasulullah masih hidup, masih bergaul dan berbicara dengan masyarakat dan para sahabat, baik di masjid, di rumah, di pasar, maupun saat berjumpa, maupun saat berdakwah. Ya, nah, itu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat dan para sahabat menghafalkan atau mengingatnya, tapi belum mencatatnya secara tulisan. Ya, karena belum diperbolehkan, karena masa turunnya Al-Quran belum selesai. Kan kita tahu Al-Quran itu turunnya sampai kurang lebih 22 tahun ya. Jadi semua yang menyangkut Rasulullah, menyangkut hadis itu belum boleh dicatat. Itu periode pertama. Periode kedua dimulai sekitar pertengahan abad kedua Hijriah. Selama periode ini sejumlah besar tabi'in menghimpun karya mereka dalam bentuk buku. Jadi sudah mulai ditulis dalam bentuk buku. Beberapa penghimpun hadis pada periode ini adalah Muhammad bin Syihab al-Zuhri, ya, kemudian Abdul Malik bin Juraij, kemudian Muammar bin Rashid dan seterusnya. Ya, jadi mereka sudah mulai mencatat hadis-hadis tersebut. Itu periode kedua. Periode ketiga dimulai pada abad kedua Hijriah, ya, hingga akhir abad kedua, abad keempat. Ketika hadis-hadis Nabi, ya, asal sahabat dan kemudian dipisah-pisahkan mana nih yang merupakan hadis dan mana yang merupakan perkataan para sahabat. Jadi mulai disaring. Jadi mulai dilakukan penyaringan, ya, supaya murni yang dikumpulkan itu adalah dari Nabi, diautentifikasi, ya. Pada periode ini hadis dipelihara dan dijaga dan sudah mulai dituliskan serta mulai dibuat, disusun ilmu-ilmu yang terkait dengan hadis. Nah, saya katakan tadi itu terdiri dari 100 ilmu. Sehingga kemudian periode ini menghasilkan ribuan buku mengenai hadis. Ya. Jadi sudah mulai berkembang, hadis itu mulai dibukukan. Pada periode keempat, yaitu pada abad kelima hingga hari ini. Dan kalau kita lihat, ulama yang selanjutnya menyusun periwayatan hadis itu atau penjelasan dari hadis-hadis tersebut adalah Muhammad Ismail As-San'ani, yaitu pada tahun 1182 Hijriah. Jadi artinya itu buku tentang hadis disusun selama ratusan tahun. Oleh karena itu jelas riwayatnya menjadi perlu. Kenapa? Kan dari si A ke si B ke si D ke si C ke si D ke si E dan seterusnya sampai kepada kita sekarang. Oleh karena itulah maka harus murni, tidak boleh tercampur dengan perkataan siapapun juga, ya. Termasuk juga tidak boleh ada unsur-unsur intervensi dari orang yang meriwayatkan. Jangan-jangan itu penyampainya nyampur nambah-nambahin, itu nggak boleh. Ya kan bisa aja seseorang menyampaikan lalu kemudian di samping hadisnya dia ikut-ikutan ngomong gitu, sehingga terjadilah percampuran antara hadis Nabi dengan perkataan dia sendiri. Ya, ini kemudian disaring sehingga kemudian apa yang sampai pada kita sekarang ini adalah memang hadis yang sudah tersaring secara murni, itu adalah suatu perkataan dari Rasulullah. Ya. Oke. Kemudian, ya, selanjutnya, ya,
sejarah penyusunan kitab ilmu hadis. Ya. Jadi dengan demikian ilmu hadis diroyah ya, itu adalah suatu ya memiliki dua cabang ya. Menurut pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, ilmu hadis diroyah adalah pengetahuan tentang kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Ada dua objeknya, yaitu sanad dan kemudian yang kedua adalah matan. Sanadnya memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dia harus bersambung terus, mulai dari yang menyampaikan dari siapa, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah. Yang kedua adalah segi kepercayaan, ya. Artinya orang-orang yang menyampaikan itu harus orang-orang yang benar memenuhi syarat, bukan orang-orang yang sembarangan. Yang terus kemudian juga bebas dari kejanggalan. Bebas dari kejanggalan, misalnya ini orang nggak pernah ngomong tentang hadis, tidak pernah apa, lalu kemudian ikut menyampaikan hadis, itu kan janggal, ya. Dia tidak pernah bergaul, tidak pernah bertemu, tidak pernah terkait, tidak pernah mengkaji, lalu kemudian tiba-tiba saja dia menyampaikan hadis. Nah, tentu ini termasuk kejanggalan. Ya. Kemudian bebas dari cacat. Cacat di situ maksudnya adalah hadis itu tidak boleh tercampur dengan perkataan orang-orang yang meriwayatkan. Di sini sudah hujan geledek tuh. Gimana di sana? Belum, Abah. Belum ada hujannya. Tapi di sini juga belum hujan sih, cuman baru geledek. Kamu dengar kan barusan suaranya? Iya, Abah. Sekali ya. Jadi pembahasan tentang sanad adalah pembahasan tentang periwayatan. Sedangkan pembahasan mengenai matan itu adalah pembahasan tentang kontennya. Jadi matan itu harus meliputi satu, harus sesuai dengan kandungan atau ajaran Al-Quran. Kan nggak mungkin Rasulullah menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau ada hadis yang secara substansial itu bertentangan dengan Al-Quran, diselidiki lah. Ini benar hadis atau omongan orang ini. Karena secara hakikatnya nggak mungkin Rasulullah itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, syaratnya juga matan itu dia harus bebas dari kejanggalan redaksi. Jadi artinya perkataannya itu harus bisa diyakinkan memang itu menurut hakikatnya itu bukan ucapan manusia, tapi kemungkinan memang dari Rasulullah. Jadi bukan ucapan orang biasa. Jadi dari redaksinya dia harus bebas dari kejanggalan. Juga yang ketiga, dia secara makna juga nggak boleh janggal. Masa sih Rasulullah mengatakan demikian, itu janggal. Ini juga akan meragukan. Dan juga bebas dari kata-kata asing, kata-kata yang tercampur dengan bahasa, katakanlah bahasa Romawi, bahasa Persia, bahasa orang Yahudi dan sebagainya. Nah, jadi itu harus murni merupakan suatu hadis yang bebas dari kata-kata yang asing. Ya. Jadi kalau kita lihat berarti ilmu hadis itu memang memiliki cabang-cabang ilmu, ya, seperti ilmu rijal ahadis, yaitu ilmu yang mengkaji tentang para perawi, baik dari sahabat, dari tabi'in maupun dari tabakoh dan seterusnya, ya. Kan kita tahu orang yang bertemu dengan Rasulullah, yang melihat Rasulullah, sejaman dengan Rasulullah, itu disebut sahabat. Tapi ada juga orang yang sejaman dengan Rasulullah, tapi dia tidak pernah bertemu Rasulullah karena ada di negara lain. Tapi ajaran Rasulullah nyampe kepada dia dan dia beriman, tapi dia sendiri tidak pernah ketemu, gitu ya, karena ada di negara lain. Atau bisa juga dia masuk Islam, dia dapatnya dari sahabat, tapi dia tidak bisa ketemu lagi Rasulullah karena Rasulullah sudah wafat. Nah, itu berarti ada penggolongan-penggolongannya dari golongan Islam. Seperti kita lah, kan jauh sekali 1440 tahun yang lalu. Ya, mana kita ketemu, mana kita mendengar, mana kita melihat, kan itu ya. Tapi kita meyakini.
Jadi para perawi itu diselidiki dia dari golongan mana ini. Apakah dia memenuhi kepatutan persyaratan sebagai perawi hadis, baik dari ilmunya, dari akhlaknya, dari kecerdasannya, dari daya ingatnya dan sebagainya. Yang kedua, ilmu gharib al-hadis, ya, yaitu penjelasan mengenai adanya lafaz-lafaz yang tidak jelas, yang sulit dipahami karena jarang digunakan. Jadi tadi itu termasuk yang asing, ya, yang janggal ada dalam hadis, itu ada ilmunya sendiri yang melakukan penelitian apakah benar itu merupakan hadis. Oke, baik, saya kira mungkin ini kita nggak bisa terlalu panjang ya, karena saya kan menggunakan internet ini, ya. Jadi kalau petirnya seperti itu nanti tata sambar lagi, ya. Jadi ini nggak terlalu banyak kok ininya apa namanya PPT-nya. Jadi kamu tinggal baca aja, tinggal 2 lagi itu PPT-nya. Saya kira saya cukupkan dulu ya, ya. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Kalau cuma hujan aja nggak ada masalah. Itu kalau petir seperti ini saya pakai internet, khawatir juga saya ini. Saya ada di lantai 2 ini cukup tinggi ini. Takutnya malah ngundang ini lagi. Baik, mohon maaf untuk sementara saya akhiri, nanti kita lanjutkan pada waktu kita ketemu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.